Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang begitu luar biasa. Saat ini Tuhan Kau melihat setiap kami yang hadir Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus pada malam hari ini boleh melawati setiap kami ya Bapa. Kami serahkan ibadah doa kami pada malam hari ini Tuhan. Dan saat ini kami akan menikmati berkat firman-Mu Tuhan. Sucikan kuduskan kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Kabar sukacita lewat firman Tuhan yang akan kita dengar malam hari ini. Kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur 121. Mazmur 121 ayat 1 sampai yang ke-8. Boleh Ibu Tina tolong bacakan Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Baik, puji Tuhan. Jadi ayat 1 sampai 8. Jadi Mazmur, dalam kitab Mazmur kita akan menemukan ada banyak sekali yang menjadi doa daripada seorang Raja Daud. Salah satu doa yang paling terkenal ini, ya. Dan kalau kita melihat bagaimana ini merupakan pengalaman secara pribadi dari kehidupan Raja Daud, sehingga dia boleh menjadi kesaksian sampai kepada kehidupan kita umatnya pada saat hari-hari ini, di mana umat Tuhan boleh menerima firman Tuhan sebagai kekuatan, sebagai penyegar, sebagai penopang dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita membaca ayat ini, maka ada kekuatan yang teguh buat kita untuk terus berharap kepada Tuhan, untuk terus percaya kepada Tuhan. Jadi kalau malam hari sebelum kita akan berdoa, maka kita diteguhkan Tuhan lewat firman Tuhan ini, lewat ayat ini. Ada beberapa kebenaran yang kita bisa renungkan menjadi kekuatan buat kita dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Jadi yang pertama kita belajar situ bahwa Tuhan kasih lihat kita tentang pertolongan Tuhan yang ajaib. Jadi ketika Tuhan menolong umatnya, Tuhan membela umatnya, itu enggak kaleng-kaleng, enggak biasa-biasa. Dan dia melakukan perkara-perkara besar yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan umatnya. Jadi dalam perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, bahkan sampai ke era umat Tuhan yang hidup di zaman now, kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang ajaib itu terus nyata dalam kehidupan kita. Ya, maka di Mazmur pasal yang ke-46, Mazmur 46 ayat yang kedua, Mazmur 46 ayat yang kedua. Maaf Pak Gem, ini di tempat saya signalnya agak turun. Oke. Mazmur berapa Pak Gem? 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Baik, jadi luar biasa. Ini kan meneguhkan kita, menguatkan kita bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong. Nah ini, dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi ini pengalaman pribadi kita pun ya sebagai umat Tuhan, pengikut Tuhan, di mana kita mengalami pertolongan Tuhan yang sangat terbukti dalam kehidupan kita. Jadi pertolongan Tuhan itu nggak terbatas.
Dia Allah kita, Dia Allah yang luar biasa. Ya, jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, pertolongan Tuhan tuh sering datang ketika dengan cara Tuhan yang nggak terduga dalam kehidupan kita. Ada aja cara Tuhan, ya, ajaib aja yang Dia kerjakan. Kita cuman bisa bilang Tuhan terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan. Oleh sebabnya maka kita nggak boleh membatasi kuasa Tuhan dengan cara berpikir kita, ya, dengan cara logika kita, ya. Jadi mari kita menyerahkan setiap pergumulan persoalan kita kepada Tuhan. Saat kita merasa kok tidak ada jalan, ya, ayo kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan punya jalan buat kita semuanya, karena yang menjadi kesaksian kita adalah pertolongan Tuhan itu sungguh ajaib, ya, dan itu yang kita lihat sampai hari ini, esok dan seterusnya. Yang kedua, kita belajar dari ayat itu bahwa perlindungan Tuhan itu secara total, ya, secara total. Kemarin di Komsel kita belajar bagaimana kita totalitas dengan bagian kita, ya. Nah, malam hari ini kita melihat bahwa apa yang Tuhan buat itu secara total, ya. Maka kita lihat di ayat-ayat yang kita baca di ayat 1 sampai 8, bagaimana Tuhan membela kita itu tidak setengah-setengah, tapi sepenuhnya Tuhan bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi dari Mazmur ini kita belajar bagaimana Tuhan menjaga langkah kita, bagaimana Tuhan menaungi umatnya. Jadi umat itu dinaungin Tuhan, bagaimana Tuhan melindungi dari bahaya siang dan malam, ya. Bahkan Tuhan menjaga keluar masuk kita umat Tuhan, ya. Maka kalau kita berdoa juga kita perlu berdoa keluar masuk kita dalam berkat, kasih dan anugerah Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa perlindungan Tuhan itu nggak setengah-setengah, tapi full, ya. Jadi setiap waktu yang kita lewati bersama Tuhan, setiap keadaan yang kita hadapi, ya, ada Tuhan di dalamnya. Jadi the whole of life, dari seluruh hidup kita, Tuhan bekerja dan Tuhan menyatakan kuasa yang luar biasa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa Tuhan menjaga dengan kesetiaan. Maka di ayat yang kita baca itu, ya, bagaimana ayat yang ketujuh, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya, ya. Matahari ayat 6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Jadi ayat yang kelima, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Jadi Tuhan menempatkan dirinya sebagai penjaga. Maka judul di atas itu Tuhan penjaga Israel. Nah, kita ini orang-orang Israel rohani, pengikut-pengikut Kristus di zaman now, ya, yang berjuang, yang hidup dalam tuntunan dan berkat kasih anugerah Tuhan, dan sampai detik ini bahwa kesetiaan Tuhan terus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Allah yang setia. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23, tak berkesudahan kasih setianya Tuhan, ya, continue doing, terus menerus kita alami dalam kehidupan kita. 1 Korintus 10 ayat 13, tolong dibaca. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Iya, Pada waktu Allah itu setia. Ya, Ia akan Allah memberikan itu setia. jalan keluar sehingga Oke. kamu dapat menanggungnya. Oke, baik. Jadi Allah itu setia dan karena itu Ia tidak akan biarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi saya percaya apapun yang kita alami, kita pasti akan melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan tahu kekuatan kita. Dan Dia Allah yang setia. Sekali lagi 1 Korintus 10 ayat 13 menegaskan bahwa kita punya Allah yang setia nih, ya.
Even itu di 2 Timotius 2:13, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya yang adalah setia. Ya, kadang kan kita nggak setia, tapi Tuhan terus tetap setia. Karena dia nggak menyangkal dirinya yang adalah Tuhan yang setia tadi. Jadi kita sangat bersyukur punya Allah yang setia. Sampai hari ini, sampai detik ini nggak pernah berubah kuasanya, kasihnya. Ya. Nah itu sebab itu kita sudah menikmati kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan. Ya, tapi jangan sampai kita hanya menikmati kesetiaan Tuhan tanpa kita hidup dalam kesetiaan. Ya. Jadi hidup ini adalah perjalanan yang harus kita lewati, yang harus kita jalani. Tapi dari firman Tuhan kita belajar bahwa kita nggak sedang berjalan sendiri. Tuhan adalah penjaga yang setia dari awal sampai akhir. Jadi Tuhanlah sumber pertolongan dan kuasanya tidak terbatas. Jadi tema kita malam hari ini, Tuhan sumber pertolongan yang tak terbatas. Ya. Jadi itu yang kita terima dari Tuhan lewat firman-Nya. Tuhanlah sumber pertolongan dan kuasanya tidak terbatas. Ya. Yuk kita tetap mempercayai Tuhan dan menyerahkan segenap hidup kepadanya. Jadi kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita. Sama si bangsa Israel, mereka setiap tahun tuh mereka harus pergi beribadah ke Yerusalem. Itu perjalanan yang cukup jauh, ya. Mereka harus berjalan, menempuh perjalanan yang jauh, dan mereka harus menaiki tempat yang tinggi, ya, melewati jalan-jalan yang tidak mudah. Tapi kemudian mereka tiba di Yerusalem, mereka beribadah. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini, ya, menjadi pegangan buat saya dan saudara untuk terus kita mempercayai Tuhan dan menyerahkan segenap hidup kita kepadanya. Pergumulan atau perjuangan, pengalaman hidup daripada Raja Daud dan bangsa Israel pada waktu itu. Mereka mengalami bagaimana Tuhan memelihara mereka, Tuhan menjagai mereka, Tuhan menolong mereka dengan kuasanya yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, yuk kita terus mengandalkan Tuhan, terus menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita. Ya, puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Kalau kita boleh dari jam 4 subuh kita berdoa, memanggil nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan dan kuasa Tuhan tak terbatas saat kita menyembah Dia, saat kita datang merendahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Saat menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat memujimu, kau berkata di atas pujian. Sekali lagi. Saat menyembahmu, Roh Kerja. saat ku memujimu, kau berkata Di atas pujian ku angkat hatiku, ku pandang ketulusanmu. Oh saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. saat ku menyembah. Saat ku menyembah, Roh
dan kami Tuhan selalu kepadamu, oh Yesus.
Terpujilah Amin. namamu. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory. 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 Haleluya. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus dengan iman. Yesus, inilah kami Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Dengan iman panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Engkaulah segalanya bagi kami, Yesus. Haleluya, Yesus. Terpujilah namamu. Haleluya. Glory. Kami aminkan Tuhan. Engkau adalah segalanya bagi kami, Tuhan. Engkau sangat berarti di dalam kehidupan kami. Glory, haleluya. Tanpa Engkau, Tuhan, kami tidak kuat berjalan di dunia ini, Bapa. Kami perlu Engkau, Yesus. Kami perlu Engkau, ya Bapa. Haleluya. Terima kasih, haleluya, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Engkau sudah melawati setiap kami yang hadir malam hari ini. Dan malam hari ini, Tuhan, Haleluya. kami akan menaikkan setiap doa syafaat kami pada malam hari ini, ya Bapa.
Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Nanti Ibu Tina akan berdoa untuk pokok-pokok doa syafaat kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk malam yang begitu luar biasa Tuhan, di mana kami boleh bersatu hati Tuhan, memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan, khusus bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, juga kota di mana kami tinggal, baik Jakarta maupun Tangerang. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan dan keamanan bagi tanah air kami tercinta ini Tuhan. Hari ini kami bersatu hati Tuhan, berkati setiap jajaran pemerintahan Indonesia Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran menteri-menteri sampai tingkat RW RT, berikan semua hikmat agar bisa memimpin negeri ini dengan baik dan benar dan sesuai kehendak Tuhan. Kami berdoa di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Tuhan, keadaan bangsa kami semakin lebih baik lagi Tuhan. Kami imani Tuhan bahwa bangsa kami bisa melewati setiap krisis yang ada, yang terjadi di dalam negeri kami Tuhan. Biarlah negara kami ini Tuhan, Kau jagai Tuhan dari semua serangan-serangan, gangguan-gangguan oknum-oknum yang membuat bangsa kami terjadi perpecahan Tuhan. Biarlah perekonomian kami semakin dikuatkan dan kami sebagai rakyat Indonesia boleh merasakan kepemimpinan yang berkeadilan sosial tanpa memandang mayoritas dan minoritas. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan dan pelayanan mereka dimanapun mereka ditempatkan, baik di dalam kota, di luar kota, dalam negeri, luar negeri, bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa. Engkau yang selalu melindungi mereka, para hamba-hambamu, dengan setiap pelayanan Engkau ya Tuhan. Berkatilah setiap langkah mereka, mudahkanlah segala tugas mereka, dan lindungilah mereka dari segala mara bahaya. Berikanlah mereka hati yang penuh kerinduan untuk memberitakan Injil agar semakin banyak jiwa-jiwa datang padamu. Berkatilah pelayanan mereka agar menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak lupa juga kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami. Beri kesehatan senantiasa kepada mereka berdua Tuhan. Hikmat, marifat, dan urapan yang ajaib dari Tuhan untuk setiap tugas-tugas dan penggembalaan mereka. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Tuhan cukupkan segala keperluan dan kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa khusus untuk semua wadah-wadah pelayanan yang ada di gereja kami, dari ibadah komsel, doa pada hari Jumat, ibadah yud, juga ibadah sekolah minggu. Berikanlah hikmat, kesatuan hati, sukacita, dan kekuatan baru pada setiap pengurus dan anggota, agar pelayanan kami tidak menjadi beban, melainkan menjadi ibadah yang sejati bagimu Tuhan. Kami juga berdoa hari Minggu, biarlah hari di mana kami dapat beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu, mulai dari WA, pemusik, tim multimedia, hingga pengkhotbah. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap pelayanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini juga kami membawa seluruh beban dan pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Engkau tahu setiap air mata, persoalan, dan kesulitan yang sedang dihadapi oleh kami, baik itu pergumulan ekonomi, kesehatan, maupun pergumulan keluarga. Berikanlah jalan keluar terbaik untuk kami, sehingga kami memperoleh jalan keluar dan kemenangan dari Tuhan. Engkau juga tahu kerinduan hati kami untuk memiliki rumah ibadah yang permanen, tempat di mana nama-Mu ditinggikan dan jiwa-jiwa dilayani. Kami mohon Tuhan campur tangan-Mu. Kami percaya tepat pada waktunya Tuhan sediakan tempat ibadah bagi kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pada Bapa Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa pergumulan pribadi. Lepas pribadi kita berdoa dan menyerahkan dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Yesus. Sudah pergumulan Tuhan, Tuhan. Haleluya. Iman makin kuat, makin mantap Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kekuatan iman yang terkuat Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua. Kekuatan Tuhan dilancar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyalakan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus.
Bapak yang bersyukur buat segala berkat kasih anugerah Tuhan, ajaib, dahsyat yang Tuhan kerjakan dari kehidupan kami. Kami meyakini seperti yang Tuhan kami dengar firman Tuhan malam hari ini, bahwa Engkau penjaga kehidupan kami. Tuhan, bahwa masuk keluar kami dalam perlindungan anugerah Tuhan. Sebabnya kami belajar terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Salah satu bagian yang kami lakukan adalah berdoa, bergumul bersama-sama. Dan Engkau juga milik umat Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah berdoa dari pagi, subuh, siang, sore, sampai pada malam hari dengan sepenuh hati. Tuhan menilik memberkati mereka dan kami semua, dan Tuhan mendengar setiap doa kami, menjawab tepat pada waktunya. Berkati Tuhan, baik Tuhan Yesus yang berdoa buat Victor, Julie dan keluarga, tim pelayanan. Tuhan berkati mereka, segala pergumulan doa mereka. Berkati Ibu Tina, Pak Setiawan yang segala doa-doa mereka sekeluarga. Tuhan tilik dan Tuhan campur tangan. Tuhan tahu apa yang mereka sedang gumulkan, doakan. Ibu Winda dan keluarga, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan peliharakan mereka. Tuhan menjaga, melindungi, memberkati dengan dahsyat. Iman percaya mereka makin kuat dan dalam Tuhan Yesus. Ibu Yeni dan segala pergumulan doa Ibu Yeni juga Tuhan tahu. Tuhan tahu kerinduan hatinya. Tuhan melawati, menolong, memberkati dengan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Akil. Tuhan berkati apa yang menjadi doa pergumulan Akil. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan membela dengan luar biasa. Berkati juga Fiona Herman dan segala doa pergumulan mereka juga Tuhan tilik dan Tuhan campur tangan luar biasa. Kami keluarga pastori dalam perlindungan kasih anugerah Tuhan Yesus, dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami semuanya. Kami menyerahkan seluruh hidupan kami dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Kami percaya malam hari menerima kekuatan Tuhan menjadi bagian kami. Sebentar kami akan berpisah, tinggalkan media online ini, beri damai sejahtera, kasih sukacita, kekuatan Tuhan terus menjadi bagian kami senantiasa. Mari kita angkat tangan kita, hati kita, segala berkat Allah curahkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada malam hari ini kita menerima segala berkat anugerah, damai sejahtera pada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, penghiburan daripada Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua dalam berkat nama Yesus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan, katakan amin. Terima kasih Pak Agam juga. Baik, Tuhan berkati semua. Semangat. Shalom. Semangat ya. Ya.